Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang konflik Indonesia dengan Singapura. Sebelum kita memasuki pembahasan, apakah teman-teman tahu letak wilayah Singapura? Ya, betul. Singapura merupakan negara kota pulau yang sangat kecil dan dijadikan sebagai kota di Asia Tenggara. Singapura memiliki jumlah daerah daratan sejauh 692 km dan 193 km garis pantai. Letak Singapura berada di antara wilayah Indonesia dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor. Seperti yang kita ketahui, bahwa wilayah Indonesia merupakan negara yang kaya akan pulaunya. Namun, Singapura memanfaatkan Indonesia dalam kegiatan ekspor pasir darat dan pasir laut. Dengan adanya kegiatan ekspor pasir, Singapura memanfaatkan pasir tersebut untuk proyek reklamasi yang bertujuan memperluas wilayah daerah daratan untuk kebutuhan industri. Proyek reklamasi terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga membuat negara Singapura bertambah luasnya yang hanya 580 km menjadi 680 km. Pada proses reklamasi menjadi perdebatan antar dua negara yang mempengaruhi kedaulatan wilayah teritorial serta rusaknya ekosistem laut. Ekspor pasir membuat Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga membuat pemerintah melarang penjualan ekspor pasir laut dalam jangka panjang. Dengan adanya hal ini, Indonesia menjadi belajar bahwa harus membuat keputusan yang lebih bijak yang tidak merugikan salah satu pihak. Semakin berkembangnya proyek reklamasi menjadikan perbatasan antara kedua negara menjadi menipis hingga beberapa mil. Namun, penetapan garis teritorial telah diatur dalam Pasal 15 Unclos tahun 1982. Indonesia pun turut hadir dan menandatangani Unclos atau United Convention of Law of the Sea yang merupakan rangkaian perjanjian internasional mengenai hukum laut. Perkembangan reklamasi Singapura. Yang pertama, Sungai Kalang tahun 1960 yang digunakan untuk keperluan industri dan perumahan. Yang kedua, Kranji tahun 1960 untuk keperluan industri. Yang ketiga, daerah Rawa-Rawa Jurok tahun 1960 dan 1970 untuk keperluan industri. Yang keempat, Pasir Panjang tahun 1970 untuk keperluan pelabuhan Pasir Panjang. Yang kelima, Marie Parade tahun 1970 untuk keperluan perumahan. Yang keenam, Changi Airport tahun 1980 untuk keperluan infrastruktur. Yang ketujuh, Pulau Jurok tahun 1990 untuk keperluan industri. Yang kedelapan, Reklamasi Selektar tahun 1980 untuk keperluan perumahan. Yang kesembilan, Reklamasi Changi Timur tahun 1994 hingga tahun 2000 untuk keperluan perluasan Changi Airport, pembangunan infrastruktur, dan keperluan industri. Yang ke-10, Reklamasi Pulau Tekong dan Reklamasi Tuas View Extension. Dari perkembangan reklamasi yang dilakukan oleh negara Singapura, sehingga menghasilkan proyek reklamasi sebagai berikut. Yang pertama, Pasir Panjang tahap 2 dengan perkiraan kebutuhan pasir 150 juta meter persegi. Yang kedua, Pasir Changi, perkiraan kebutuhan pasir 200 juta meter persegi, diperuntukkan air hub dan pusat finansial. Yang ketiga, Kepulauan Barat dengan perkiraan kebutuhan pasir 900 juta meter persegi. Yang keempat, Pulau Jurong dengan perkiraan kebutuhan pasir sebesar 200 juta meter persegi, diperuntukkan untuk industri petrokimia. Yang kelima, Kepulauan Timur Laut
dengan perkiraan kebutuhan pasir sebesar 200 juta meter persegi. Yang keenam, reklamasi tuas dengan perkiraan kebutuhan pasir sebesar 40 juta meter persegi diperuntukkan untuk pusat maritim internasional. Yang ketujuh, reklamasi Punggol dengan perkiraan kebutuhan pasir sebesar 10 juta meter persegi. Dan yang kedelapan, Pulau Sentosa dengan perkiraan kebutuhan pasir sebesar 15 juta meter persegi. Dalam proyek reklamasi Singapura memiliki dampak strategis dan ekonomis yang berpengaruh, seperti halnya pembangunan infrastruktur Changi Airport dan pangkalan laut yang memperkuat posisi Singapura sebagai pusat ekonomi dan militer di Asia. Hal ini juga mempermudah kerjasama militer dengan negara-negara besar dan meningkatkan keamanan serta stabilitas regional. Ada pula perkembangan wilayah pasca reklamasi sebagai berikut. Pada tahun 1960, luas wilayah sebesar 580 km persegi dengan penambahan lahan belum ada. Pada tahun 1966, luas wilayah sebesar 581,5 km persegi dengan penambahan lahan 1,5 km persegi. Pada tahun 1975, luas wilayah sebesar 596,8 km persegi dengan penambahan lahan 15,3 km persegi. Pada tahun 1985, luas wilayah sebesar 620,5 km persegi dengan penambahan lahan 39 km persegi. Pada tahun 1995, luas wilayah sebesar 647,5 km persegi dengan penambahan lahan 66 km persegi. Pada tahun 2005, luas wilayah sebesar 699 km persegi dengan penambahan lahan 117,5 km persegi. Perkiraan luas setelah reklamasi sebesar 760 km persegi dengan penambahan lahan 180 km persegi. Proyek reklamasi Singapura di perbatasan Indonesia dan Malaysia memicu kontroversi karena berpotensi merugikan kedaulatan dan lingkungan laut kedua negara tersebut. Malaysia mengajukan keberatan ke Tribunal Internasional Hukum Laut mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS, khususnya pasal-pasal terkait kerjasama antar negara, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan laut. Pelanggaran yang dipermasalahkan meliputi pelanggaran batas perairan nasional, hak atas sumber daya alam dan kerusakan ekosistem laut seperti abrasi air laut di Pulau Nipah dan Kepulauan Riau. Indonesia menanggapi dengan melarang ekspor pasir laut dan darat melalui surat keputusan Menteri Perdagangan untuk melindungi kedaulatan serta lingkungan maritimnya. Oleh karena itu, konflik tersebut memiliki beberapa potensi. Salah satunya terjadi akibat dari pandangan kedua negara yang berbeda terhadap Konvensi Hukum Laut UNCLOS tahun 1982 terkait reklamasi laut yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum laut internasional. Meskipun UNCLOS tahun 1982 tidak secara spesifik mengatur reklamasi, beberapa pasalnya masih dipakai sebagai rujukan atau acuan dasar. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 60 ayat 8 tentang zona ekonomi eksklusif yang memuat isi bahwa struktur buatan seperti pulau buatan dan instasi tidak dianggap sebagai pulau alamiah dan tidak pula memiliki laut teritorial sendiri. Hal ini berarti bahwa perluasan wilayah darat melalui reklamasi tidak mempengaruhi batas wilayah laut antar negara. Batas wilayah laut ditentukan berdasarkan batas-batas alamiah,
sehingga perluasan daratan tidak mengubah kedaulatan wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan pasal ini sebagai argumen untuk melindungi kedalatannya, dengan syarat tidak melanggar perjanjian perbatasan yang telah disepakati dengan Singapura. Selanjutnya, pasal 11 UNCLOS menentukan bahwa instasi pelabuhan yang melekat pada pantai dapat dianggap sebagai bagian dari pantai asal untuk tujuan penentuan garis batas laut teritorial. Instasi ini mencakup struktur permanen seperti pelindung pantai, dermaga, fasilitas pelabuhan, dan dinding laut. Pasal ini memungkinkan instasi tersebut digunakan sebagai titik acuan untuk menentukan garis pangkal laut teritorial dan yurisdiksi maritim lainnya. Oleh sebab itu, pada pasal 11 ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi penentuan batas laut teritorial. Indonesia harus waspada terhadap interpretasi pasal ini untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Yang terakhir ada pasal 15 UNCLOS yang mengatur penentuan batas laut teritorial antar negara dengan pantai berhadapan atau berdampingan. Prinsip utamanya adalah menentukan batas berdasarkan titik-titik tengah antar garis pangkal masing-masing negara tanpa melebihi batas tersebut dan tanpa persetujuan dari negara lain. Penyesuaian batas juga dapat dilakukan berdasarkan hak historis dan keadaan khusus. Hal ini berhubungan bahwa Indonesia dan Singapura harus melakukan perundingan untuk menentukan batas laut teritorial dengan mempertimbangkan argumen dan pasal-pasal UNCLOS tahun 1982. Reklamasi Singapura harus mempertimbangkan dampaknya terhadap batas wilayah Indonesia. Kedua negara dapat menggunakan argumen hukum dan ketentuan UNCLOS untuk mendukung klaimnya terhadap batas laut teritorial. Potensi yang kedua yaitu diakibatkan dari perjanjian perbatasan maritim Indonesia-Singapura pada tahun 1973 yang belum tuntas. Hal ini karena hanya menentukan 6 koordinat wilayah selatan, meninggalkan wilayah segmen barat sejauh 14 mil dan timur sejauh 28 mil yang belum terselesaikan. Potensi yang ketiga yaitu kurangnya referensi datum geodetik dalam perjanjian tersebut yang menyulitkan penentuan posisi perbatasan yang tepat. Potensi yang terakhir yaitu ancaman hilangnya Pulau Nipah yang dapat merugikan posisi Indonesia dalam perlindungan perbatasan selanjutnya. Konflik ini berpotensi mempengaruhi kedaulatan wilayah Indonesia dan memperlemah posisi dalam perundingan, sehingga memerlukan pendekatan diplomatis dan mempertimbangkan ketentuan hukum nasional. Potensi yang terakhir yaitu ancaman hilangnya Pulau Nipah yang dapat merugikan posisi Indonesia dalam perundingan perbatasan selanjutnya. Konflik ini berpotensi mempengaruhi kedaulatan wilayah Indonesia dan memperlemah posisi dalam perundingan, sehingga memerlukan pendekatan diplomatis dan mempertimbangkan ketentuan hukum nasional. Jadi, itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam konflik antar Indonesia dengan Singapura. Sekian, terima kasih. Bye-bye.